Shalom, puji Tuhan. Tata ibadah Minggu Trinitatis HGWP Tanjung Priuk, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Topik, Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Yohanes 3, 31 sampai 36. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis atau Minggu Ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari kami para perhalado dari Gereja HGWP Tanjung Priuk, HKW Polker, dan HGWP Gading Indah. Selamat Minggu Trinitatis bagi kita semuanya. Selamat Minggu Trinitatis juga bagimu. Jemaat yang terkasih, kita dipilih dan ditetapkan untuk menerima kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, agar kita senantiasa dimampukan untuk melakukan tugas panggilan kita. Kita menyembah dan memuji namanya dengan puji-pujian dan hati yang penuh syukur. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Dan kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih padamu
karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya hatimu serahkan dalam kerendahan. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini dari titah pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih kuat, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah dari segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami, sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus, lihat umatmu yang menambah kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Ingat kami yang di dunia, kau dekatkan pada surga. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca secara responsoria. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku telah di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada Minggu Trinitatis pada hari ini, 30 Mei 2021, yaitu dari Injil Yohanes 3 ayat 31 sampai 36, demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis, yaitu ketritunggalan Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam konfesi atau pengakuan iman gereja kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa di dalam pernyataannya yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ajaran Trinitatis banyak kita temukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena itu, kita tidak perlu ragu akan kebenaran ajaran Trinitatis. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita mempercayai Allah Bapa lah yang menciptakan, memelihara, dan memerintah segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dari awal hingga selama-lamanya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, juru selamat manusia. Dan dia memeteraikan keselamatan itu melalui rohnya, Roh Kudus. Dengan demikian kita dimampukan berseru, ya Bapa, kepadanya. Dengan pernyataan itu kita menekankan besarnya kasih Allah Bapa yang menyediakan semua yang diperlukan manusia dalam hidupnya melalui cara yang dimengerti dan yang tidak dimengerti
oleh manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyaksikan Yesus Kristus adalah anak Allah, penyataan Allah Bapa yang mengosongkan diri dan menjadi manusia. Dialah Tuhan yang menyelamatkan manusia, yang peduli akan penderitaan manusia. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut untuk kematian. Untuk itu dia rela mati, menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Tetapi dia bangkit kembali dari kematian dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, kita percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah yang menyatakan diri di dalam Roh yang bekerja bersama Bapa dan Anak sejak dari awal sampai selama-lamanya. Roh Kudus itulah yang memelihara dan menuntun orang percaya agar tetap berjalan dalam terang firman Tuhan. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya di dalam suatu persekutuan untuk menerima tugas pemberitaan Injil keselamatan dan pelayanan kepada sesama. Pada nats ini, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang sekaligus menjadi kesaksian tentang Bapa dan Roh. Kesaksian ini dilatar belakangi oleh silang pendapat dan perselisihan murid-murid Yohanes tentang penyucian dan tentang Yesus Kristus dan yang dikerjakannya. Silang pendapat ini bisa saja menimbulkan keraguan tentang Yohanes Pembaptis dan pelayanannya, serta keraguan tentang Yesus Kristus dan pelayanannya. Akan hal ini, Yohanes memberi jawaban yang penuh hikmat dan kerendahan hati. Ia dengan tegas mengatakan tentang keberadaannya sebagai yang diutus untuk mendahului Yesus sebagai pelayannya. Ia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ia bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Yesus. Membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Ia harus semakin kecil, tetapi Yesus semakin besar karena Yesus unggul dalam segala hal dibanding dirinya. Yesus berasal dari atas, yaitu dari surga, dari tempat kediaman Allah, bahkan dari lubuk hati Allah sendiri. Yesus diutus dari hadirat Allah sendiri, dan Yesus bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Sabda yang diucapkannya adalah sabda Allah, dan ia adalah firman Allah yang menjadi daging. Perkataannya adalah kebenaran, karena ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Firman-Nya penuh kuasa, karena Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kepadanya dikaruniakan Roh Kudus, dan di dalam Yesus Kristus Allah menyatakan dirinya. Melalui Yesus Kristus kita mengenal pribadi Allah yang Tritunggal itu. Hal kedua yang dapat kita petik dari nats ini adalah supaya kita mau dengan jujur mengenal dan mengakui keberadaan kita yang tidak berharga tanpa Allah. Kita adalah dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Kita adalah hina karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi oleh karena kemurahan hati Bapa, Ia mengutus Yesus Kristus agar kita menerima anugerah keselamatan dan hidup. Melalui Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-Nya dan menjadi pewaris hidup yang kekal. Oleh kasih-Nya, Allah mengaruniakan Roh Kudus agar kita senantiasa dikuduskan dan dituntun berjalan dalam kebenaran menuju kehidupan yang menjauhkan kita dari murka Allah. Roh Kudus mengajari kita untuk tetap percaya dan taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Hal ketiga yang hendak disampaikan oleh nats ini adalah bahwa bertemu dengan Yesus membuat kita harus memilih, menerima Dia atau menolak Dia. Kita harus benar-benar memiliki sikap yang teguh atas pilihan kita akan Dia. Kita telah memilih untuk percaya pada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana yang kita saksikan dalam pengakuan iman pada setiap ibadah minggu. Walau banyak yang meragukan kebenaran akan Allah yang Tritunggal dengan berbagai argumen, tetapi kita harus tetap percaya dan setia, karena Allah berkuasa untuk menyatakan dirinya dan kasih-Nya untuk keselamatan kita. Dan kita patut bersyukur, karena bukan karena pilihan kita semata, sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Tetapi terutama karena Bapa sendiri yang memanggil dan memilih kita untuk percaya kepada Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus untuk menerima hidup yang kekal. Oleh kasih-Nya kita dipilih dan dilayakkan juga untuk menerima Roh Kudus, untuk turut serta menyaksikan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena sampai saat ini masih banyak yang menutup hatinya untuk menerima Injil keselamatan, yang masih mengikuti keinginan dunia daripada mengikuti Yesus. Untuk itu, kita sebagai yang telah menetapkan pilihan untuk percaya pada Yesus, pemberi kehidupan kekal itu, kita yang telah menetapkan pilihan untuk menerima kesaksiannya, dan kita yang telah dipilihnya untuk menerima anugerah hidup yang kekal, kita dipanggil untuk bersama-sama dan bersatu hati menyaksikan dan menyatakan kebenaran dan kabar keselamatan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sapaan firman-Mu yang indah kepada kami pada Minggu Trinitatis ini. Tuhan, mampukan kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami penuh berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan seluruh majelis jemaat-Mu dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di HKBP Resort Tanjung Priok ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa memberikan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga dalam setiap kehidupan mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan senantiasa menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami, Engkau adalah Allah Tritunggal, di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Bapa di surga, kami pada saat ini mendoakan jemaat-Mu, kalau ada yang sakit, Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memulihkan, sebab tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan, dan Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga mereka melihat kuasa Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan mereka. Kalau ada Tuhan yang lupa untuk datang menyerahkan hidupnya kepadamu, Tuhan, Kau ketuk pintu hati mereka, agar mereka senantiasa ingat untuk datang berseru memanggil nama-Mu, datang berdoa Tuhan, untuk memohon berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Berkatilah juga ya Tuhan seluruh pekerjaan karya tangan kami, dimanapun kami bekerja, dan apapun yang kami lakukan. Ajar kami agar kami senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga Tuhan mendoakan anak-anak kami Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati, agar anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan, dan juga mempersembahkan hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami sepanjang satu hari ini kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami dan ajar kami agar kami senantiasa menyatakan kemuliaan nama-Mu. Kuduskan kami dari dosa kesalahan kami, agar kami semakin dilayakkan menerima anugerah kasih-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 3
sambil memberikan persembahan kita. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan
agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.